Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Faiz Al-Mukni dengan NPM 2335103004. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan rekaman materi dari praktikum Big Data yang mana dari pembahasan pertama itu modul 1 sampai modul ke-7. Baiklah, kita akan langsung mulai dari pembahasan pertama yaitu modul 1 yaitu pengantar ekosistem Big Data dan SpicePub dasar. Jadi ketika kita bicara tentang Big Data, ini tidak hanya sekedar tentang profil yang besar. Ini Big Data memiliki 5 dimensi atau karakteristik utama yang membedakannya dari data biasa yang sering kita sebut sebagai 5 V. V yang pertama itu adalah volume atau ukuran. Jadi data yang kita hadapi skalanya sangat masif. Bisa dari hitungan terabyte hingga petabyte. Contohnya seperti data transaksi e-commerce harian atau data dari sensor IoT di pabrik. Karena ukuran ini, data tidak lagi muat disimpan di satu hard drive biasa, sehingga kita butuh sistem penyimpanan terdistribusi seperti HDFS. Terus V yang kedua adalah velocity atau kecepatan. Data ini mengalir dengan sangat cepat dan seringkali menuntut kita untuk memprosesnya secara real time. Misalnya log server web atau data GPS kendaraan yang terus diperbarui setiap detiknya. Selanjutnya V ketiga yaitu variety atau keragaman format. Data datang tidak hanya dalam bentuk tabel yang rapi atau terstruktur. Ada juga yang semi terstruktur seperti file JSON dan CSV, hingga yang tidak terstruktur sama sekali seperti teks bebas, gambar, maupun video. Tantangan kita di sini adalah menyentuhkan semua format tersebut. Kayak selanjutnya ke V yang keempat adalah veracity atau tingkat kebenaran data. Jadi data mentah itu seringkali masih kotor, mengandung noise, ada nilai yang hilang atau tidak konsisten. Jadi sebelum masuk ke tahap analisis, kita wajib membersihkan data ini agar hasilnya nanti akurat. Dan terakhir itu V yang kelima itu merupakan tujuan utama dari semuanya adalah value atau nilai. Sebanyak apapun datanya tidak akan berguna kalau kita tidak bisa mengambil insight atau wawasan dari sana. Contoh value ini adalah saat kita berhasil menganalisis perilaku pelanggan untuk meningkatkan penjualan. Nah, setelah memahami apa itu Big Data, kita akan membahas tools pemrosesannya yaitu Apache Spark. Jadi Apache Spark ini menggunakan model arsitektur master worker atau drive worker. Jadi ada 3 komponen penting di dalam Apache Spark ini. Pertama itu driver program. Ini adalah program utama kita yang bertindak layaknya seorang manajer proyek. Nah, ia bertugas mengubah kode yang kita tulis menjadi tugas-tugas kecil dan mengordinasikan eksekusinya. Kedua, cluster manager. Jadi komponen ini bertugas mengalokasikan sumber daya seperti CPU dan RAM daripada pekerja. Contoh dari cluster manager ini adalah Yarn atau Mesos. Terus yang ketiga itu worker node atau eksekutor. Jadi inilah para pekerja yang benar-benar mengeksekusi tugas-tugas tadi dan menyimpan data sementara di dalam memori RAM mereka. Nah, jadi eh, ada satu hal yang menjadi kunci kecepatan seperti itu in-memory processing. Berbeda dengan pendahulunya seperti Hadoop, MapReduce yang selalu bolak-balik menulis hasil ke hard disk seperti sehingga lambat. Jadi Spark ini memproses dan menyimpan data langsung di dalam RAM. Dan inilah alasan mengapa Spark jauh lebih cepat, terutama untuk proses yang berulang-ulang seperti pada machine learning. Selanjutnya kita akan menjelaskan ke modul 2. Jadi mari kita lanjutkan ke pembahasan itu modul 2. HDFS atau Hadoop Distributed File System. Jadi jika kita di modul 1 kita membahas prosesannya, menggunakan Spark, di modul 2 ini kita fokus pada media penyimpanannya. HDFS ini adalah sistem penyimpanan terdistribusi yang dirancang khusus untuk menyimpan file berukuran sangat besar dalam klaster komputer. Jadi dalam HDFS, manajemen file dibagi-bagi menjadi 2 komponen utama yang bekerja dengan arsitektur master worker yaitu namelode dan data node. Pertama adalah namelode. Jadi komponen ini bertindak sebagai master atau direktori pusat.
Jadi namun ini tidak menyimpan isi filenya, melainkan hanya menyimpan metadata atau informasinya saja. Misalnya catatan bahwa file A dipecah menjadi blok 1, 2, dan 3. Lalu disimpan di server mana saja. Karena semua informasi ada di sini. Jadi NAM memiliki risiko yang disebut dengan single point of failure. Jadi jika NAM ini mati, seluruh sistem tidak akan tahu di mana data disimpan dan cluster tidak bisa. Kedua adalah data node. Ini adalah worker atau gudang penyimpanan aktual data benar-benar tersimpan. Secara default, file besar yang masuk ke HDFS akan dipecah menjadi blok kecil berukuran 128 MB. Untuk menjaga keamanan data, setiap blok akan digandakan untuk direplikasi sebanyak 3 kali di data node yang berbeda. Jadi kalau ada satu server data node yang rusak atau terbakar, data kita tetap aman karena salingnya ada di server lain. Nah, sebenarnya pada bagian praktikumnya ada 3 langkah utama yang kita lakukan untuk menunjukkan ekosistem Hadoop. Langkah pertama itu format name itu dengan perintah HDFS node format. Ini hanya dibuka satu kali saat instansi awal untuk membuka struktur di file dasar di komputer master. Terus langkah keduanya itu adalah menyalakan Hadoop menggunakan perintah start dfs.gmd. Jadi perintah ini akan mengaktifkan layanan node dan data node agar siap beroperasi. Jadi ketiga itu pengecekan melalui browser. Kita bisa buka alamat HTTP-nya di halaman web itu, dan kita bisa melihat status cluster secara visual dan memeriksa directory dan HDFS. Nah, di modul 2 ini kita juga mempelajari bagaimana menghubungkan program Python dengan penyimpanan HDFS. Dan di praktikum ini kita menggunakan library Python bernama HDFS dan fitur insecure client. Jadi fungsi utamanya itu adalah untuk menjembatani penggunaan file dari laptop lokal kita langsung masuk ke dalam sistem penyimpanan distribusi HDFS. Setelah data tersimpan di HDFS, barulah data tersebut bisa untuk diproses lebih lanjut oleh Apache Spark. Nah, kita beralih ke modul ketiga, yaitu data wrangling. Di dunia nyata, data mentah itu jarang sekali yang langsung siap pakai. Pasti ada yang kosong, pernah salah, atau berantakan. Dan disinilah data wrangling berperan untuk membersihkan dan merapikan data tersebut. Jadi, pertama tuh, sebelum membersihkan data di Spark, kita harus paham satu konsep unik bernama lazy evaluation. Jadi, operasi di Spark itu dibagi menjadi dua. Yang pertama itu transformation seperti filter atau select. Sifatnya malas atau lazy. Spark hanya mencatat resep atau langkah-langkahnya saja, tanpa benar-benar memproses datanya. Kedua, action seperti show atau count. Nah, saat action ini dipanggil, barulah Spark mengeksekusi semua resep tadi sekaligus. Jadi keuntungannya itu Spark bisa mengoptimalkan jalan pintas agar prosesnya jauh lebih efisien. Nah, untuk teknik pembersihannya sendiri, kita mempraktikkan beberapa hal yang penting, mulai dari menstandardisasi huruf besar kecil dan menghapus spasi berlebih, menyeragamkan format waktu atau timestamp, terus extract teks menggunakan bracket, sehingga hingga melakukan imputasi atau mengisi data-data yang kosong atau nol ya dengan nilai default yang bagus. Nah, selanjutnya modul keempat yang menjadi fokus utama kita adalah Spark SkiI. Jadi modul ini sangat luar biasa karena karena memungkinkan kita menggunakan bahasa SkiI sudah umum untuk memproses data berukuran raksasa. Di Blacklayar, Spark SkiI ini menggunakan otak bernama Catalyst Optimizer yang otomatis mencari secara paling cepat untuk mengeksekusi query kita. Jadi ada 3 pilar operasi relasional yang kita baca di sini. Yang pertama itu join. Jadi untuk menggabungkan 2 tabel atau lebih, kita bisa menggunakan inner join atau data yang cocok saja, atau left join jika ingin mempertahankan seluruh data dari tabel sebelah. Kedua, agregasi yang digunakan untuk meringkas data, misalnya mencari total sum, data average, atau menghitung jumlah baris atau column ya, berdasarkan kategori tertentu. Terus yang ketiga, window function. Ini sedikit lebih advance ya, berbeda dengan agregasi dan meringkas baris menjadi satu.
Windows Function ini melakukan perhitungan di atas kelompok data tanpa menghilangkan baris aslinya. Dan ini sangat berguna untuk membuat ranking atau membandingkan data dengan baris sebelum atau sesudahnya. Jadi agar data frame kita bisa dibaca bahasa SQL, jangan lupa kita harus mendaftarkannya terlebih dahulu menggunakan perintah create replace the view. Langsung masuk ke modul ke-6, yaitu kita belajar bahwa sekedar kodenya berjalan saja tidak cukup. Kita harus membuatnya berjalan secepat mungkin. Ada 4 teknik optimisasi ya dasar kita bahas. Pertama itu membaca execution plan atau fungsi explain.explain. Nah, ibarat Google Maps ini menunjukkan rute eksekusi yang dipilih Spark mulai dari rencana logis hingga eksekusi fisiknya di cluster. Kedua, searching. Kalau ada data yang sering kita panggil berulang, lebih baik kita simpan di RAM menggunakan fungsi cache. Ini membuat proses selanjutnya kita kilat karena tidak perlu baca ulang dari hard disk. Yang ketiga, partitioning. Kita bisa mengatur jumlah partisi data untuk menentukan tingkat paralelisme sehingga bisa ditambah dengan repartition atau dikurangi dengan collage. Terus keempat, pemilihan format data. Seperti itu kita bisa membuktikan bahwa menggunakan format per get yang berbasis kolom jauh lebih cepat hingga 3-5 kali lipat untuk operasi analitik dibandingkan membaca file CSV biasa. Terus modul yang terakhir itu sebagai penutup ya, modul ke-7 kita membahas NoSQL model. Jadi semua data dunia ini bentuknya tabel rapi seperti di Excel. Seringkali kita menulis data bersarang seperti JSON. Jadi berbeda dengan SQL tradisional, MongoDB ini tidak menggunakan tabel, menggunakan collection. Jadi baris datanya disebut dokumen. Jadi keunggulan utama dari MongoDB ini adalah sifatnya yang skemalis atau fleksibel. Kalau besok kita mau menambah atribut baru di satu data, kita tidak perlu membakar struktur seluruh database. Kita juga sudah perhatikan operasi contohnya atau create, update, di MongoDB seperti menggunakan insert on atau untuk menambah ya. Jadi langsung untuk menambah data dan file untuk mencari data. Jadi fleksibilitas inilah yang membuat MongoDB yang cocok dijadikan dan yang cocok dipadukan dengan big data. Selanjutnya saya akan mendemonstrasikan implementasi praktikum ini menggunakan PySpark langsung di dalam kode kolam. Jadi saya akan menjelaskan mulai dari penyiapan sistem hingga eksekusi dari data. Di langkah pertamanya yang paling krusial adalah penyiapan environment. Seperti yang terlihat pada log output di layar, ada 4 proses utama yang dilakukan secara otomatis. Yang pertama, sistem menginstal Java yang 8 karena Spark membutuhkan Java untuk berjalan. Kedua, kita mengunduh paket Apache Spark versi 3.5.0 dan langsung dari server resmi. Dan terus yang ketiga, file tersebut diinstal agar sistem bisa mengakses pustaka-pustaka di dalamnya. Yang terakhir, kita menginisialisasi Spark Session yang terlihat pada centang hijau di layar bawah. Spark versi 3.50 ini berhasil dilakukan. Nah, setelah sistem siap, kita masuk ke bagian pengolahan data. Jadi di sini saya akan mendefinisikan 4 kolom utama, yaitu ID karyawan, nama, departemen, dan gaji. Jadi data-data mental tersebut kemudian saya ubah menjadi sebuah Spark data frame. Data ini bisa diolah dengan perintah HS database relational. Jadi saya mendaftarkannya sebagai tabel sementara dengan nama tabel karyawan. Nah, pada bagian intinya dari demo ini adalah penggunaan Spark SQL. Saya menjalankan query SQL murni dengan perintah select nama, gaji, from, tabel karyawan. Namun saya tidak mengambil semua data, saya menambahkan kondisi filter yaitu word gaji lebih besar sama dengan 8 juta untuk mencari siapa saja karyawan memiliki gaji 8 juta rupiah ke atas. Nah, terakhir kita bisa lihat hasilnya di bagian paling bawah. Di Spark berhasil dalam proses query tersebut dengan sangat cepat dan menunjukkan satu baris data yaitu karyawan bernama Cita Lestari dengan gaji sebesar 8.200.000. Tidak hanya membuktikan bahwa PySpark sangat handal dalam melakukan pemrosesan dan filtering data struktur menggunakan sintaks SQL yang sangat familiar bagi kita. Dan demikianlah hasil evaluasi dari saya. Terima kasih.
saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.